Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Pur lewat video. Yang kemarin ketemunya lewat WA Group. Sekarang kita ketemu lewat video ya. Nah, anak-anak, tugas yang kemarin sudah Bu Pur terima, tapi ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Maka tugas berikutnya adalah mengerjakan, melanjutkan, melihat mana yang belum dikerjakan. Bubur akan kirim yang kosong, anak-anak harus isi ya. Jangan seperti pada waktu minggu, bulan-bulan yang lalu, minggu-minggu yang lalu. Pecahan ini semuanya harus tertutup, semuanya harus mengerjakan. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk anak-anak. Dan anak-anak sudah renungan pagi dan sudah berdoa. Anak-anak, kita belajar pecahan itu sebetulnya ada loh, di zaman dulu juga mengatakan pecahan. Bahkan dalam Alkitab pun ada loh pecahan. Pecahan tentang apa coba? Makanya pecahan sekarang dipelajari. Bubur ingatkan, Bubur mungkin yang sudah tahu, yang belum tahu, dulu pecahan juga diberikan oleh diajarkan oleh para nabi. Diajarkan dengan nama persepuluhan. Nah, persepuluhan itu ternyata termasuk pecahan, persembahan, persepuluhan, memberikan dari 1/10 hasil yang didapatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ternyata dulu ada pecahan ya 1/10 perpuluhan gitu ya. Nah, sekarang kita juga belajar tentang pecahan. Nah, pecahan yang sudah kita pelajari yang kemarin itu mempelajari tentang menyederhanakan pecahan, mempelajari tentang mengubah pecahan. Nah, di kelas 5 juga sudah kan mengubah pecahan dari pecahan biasa ke desimal. Dari pecahan biasa ke persen, bahkan per mil, per 1000. Ada dari desimal ke biasa, terus desimal ke persen ya. Jadi macam-macam. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang mengubah dan menyederhanakan pecahan, kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Kemarin sudah juga loh mengurutkan. Iya, mengurutkan pecahan ternyata kemarin itu nilainya banyak yang kurang, banyak yang belum di atas belum di KKM atau di atas KKM. Mungkin anak-anak lupa pelajaran di kelas 5 ya. Mengurutkan pecahan, ada yang kemarin pecahan yang penyebutnya sama. Ada pecahan yang penyebutnya berbeda. Yuk nanti diulang lagi, coba diulang lagi videonya, dibuka lagi, terus dicoba lagi soalnya di dalam kertas, dicoba terus ya. Jangan hanya sekali mencoba, kalau belum bisa. Nah, yang sekarang ini kita akan belajar mengurutkan pecahan dalam bentuk yang berbeda. Ya, coba di PowerPoint, anak-anak bisa lihat di PowerPoint itu ya. Di PowerPoint ada suatu diskusi, ada suatu perbincangan antara Dini dan Maya. Nah, ketika Dini mendapat tugas ada mengurutkan pecahan dalam bentuk yang berbeda. Kok bentuknya berbeda itu apa ya, Bu? Bentuknya yang berbeda itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen. Itu bentuknya berbeda. Ketika Dini bertanya, ini gimana ya? Kok ada mengurutkan pecahan dalam bentuk yang berbeda? Gimana jawab Maya? Maya menjawab, gampang Dini, nggak usah takut, itu katanya ya perbincangannya gitu. Nggak usah takut ya, gampang itu. Nah, caranya gimana?
Caranya adalah membentuk semua pecahan itu menjadi pecahan yang sama, satu jenis, satu bentuk. Nah, Dini, paling gampang adalah mengubah semua pecahan itu menjadi bentuk desimal. Nah, coba anak-anak perhatikan dari PowerPoint dan anak-anak perhatikan apa yang diucapkan oleh Maya ketika menjawab pertanyaan Dini. Ketika Dini mengatakan, "Oh, ini ada tugas untuk mengurutkan pecahan yang berbeda bentuk." Jawab Maya apa? Gampang. Berarti anak-anak juga harus jawab gampang. Caranya gimana? Gimana tadi Maya menjawab? Maya menjawab, gampang, semua dibuat dalam bentuk yang sama atau pecahan yang sejenis ya. Nah, terus lanjutnya lagi Maya. Dini, paling gampang itu semua diubah ke pecahan desimal. Nah, ternyata si Maya punya trik. Nah, ayo kita coba bareng, katanya mereka ya. Nah, ini soalnya seperti apa toh ya? Ini ternyata soalnya ya. Urutkan dari yang besar pecahan ini. 0,5, 12%, 5/6, 1/3. Ini bentuk pecahan yang berbeda. Desimal, persen, pecahan biasa, pecahan campuran. Ya, bentuknya jadi berbeda. Apa tadi? Kalau mau mengubah bentuknya, kalau mau mengurutkan, kalau mau mengurutkan kata Maya tadi, gampang, harus dibuat bentuk yang sama. Yang paling gampang adalah dengan mengubah ke desimal. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar. Sekarang dari semua pecahan ini yang belum desimal itu diubah ke desimal. Nah ya, 12% diubah ke desimal, 5/6 diubah ke desimal, 1/3 diubah ke desimal. Semua diubah ke desimal. Kalau sudah baru dapat dilihat, diurutkan dengan gampang ya. Jadi coba anak-anak kita akan mencoba belajar bareng ya. 0,5 sudah tidak usah diubah kan. Terus yang kedua kita melihat di sini 12% diubah ke desimal. 12% itu 12/100. Nah, di sini 100 itu nolnya 2. Berarti di belakang koma nanti ada 2 angka, 1 dan 2. 0,12. Nolnya ada 2, menunjukkan ini ya, 0,12. Terus 5/6. 5/6 sama dengan 0,833. 3 terus ini ada titiknya. Loh kok bisa Bu? Dengan menggunakan porogapit. Ya, dengan menggunakan porogapit. Anak-anak sudah tahu kan porogapitnya seperti apa ya? Porogapit kecil loh, di kelas 3 sudah ada kok porogapitnya ya. Ya, nanti kalau lupa Bu Pur ingatkan ya. Terus berikutnya 1/1/3. 1/1/3. Nah, ini 1. Ini bilangan yang utuh, tulis dulu 1.
Terus sepertiga. Sepertiga itu ternyata 0,333 dan seterusnya. Jadi 1/3 sama dengan 1,3333 dan seterusnya. Yuk kita cermati bersama ya. Kita cermati bersama. Kalau tadi diubah ke desimal, syaratnya anak-anak harus bisa porogapit. Yang pertama diubah desimal dengan porogapit. Yang kedua, di belakang koma itu angkanya, banyak angkanya harus sama. Kalau di sini ada 2 angka, semua 2 angka. Kalau di sini ada 3 angka, semua 3 angka. Tergantung dari anak-anak melihat angka yang paling banyak itu nanti dibuat berapa. 3 tempat desimal atau 4 tempat desimal atau 2 tempat desimal atau 1 tempat desimal. Oke, kita akan coba, kita akan lihat kok bisa 8,33 tadi dari mana ya. Ya, coba lihat. Pupur ingatkan dalam pola cermati bersama. Yang tadi 5, Pupur hanya ingatkan 5 per 6. Nah, artinya bahwa 5 dibagi 6. Caranya gimana? 5 dibagi 6. Ya, 5 dibagi 6. Ini pembilangnya lebih kecil dibanding penyebut. Maka caranya kita akan tambah di sini 0. Nah, 0 ditambahkan 0 ya. Sehingga 50. Ini tambahkan 0, 50. 50 dibagi dengan 6 ya. 50 di sini tuh. Jadi kering deh. 50 ini dibagi dengan 6 ya. Sama dengan tambahin 0 kan. Tadi ini harus tambahin 0 juga. 0, berarti 50 dibagi 6 8 ya. 8. Terus 8 48. Terus dikurangi 2, 20 dibagi 6 dapatnya 3. 3 kali 6 18. 20 lagi 3 dan seterusnya. Berarti 5 per 6 itu sama dengan 0,833 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita mau bulatkan ke 2 tempat desimal. 2 tempat desimal itu artinya di belakang angka itu ada 2. Di belakang koma ada 2 angka. 2 tempat desimal. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, caranya kita lihat yang belakang. Yang angka yang ketiga. 1, 2, 3. 3. Ya, inilah yang akan kita bulatkan. Inilah yang akan kita buatkan. Dikasih tanda pupur. 3 itu kurang dari 5. Maka kalau kurang dari 5 itu hilang. Jadi 0. Berarti kalau dibulatkan 2 tempat desimal 8,3 ya. 8,3. Selesai ya. Itu tadi yang 5 per 6. 1/3. Nah, ya, kita buat 1/3. Ada 2 cara. Yang 1 koma. Sepertiga 1 dibagi 3. Ya, 1 dibagi 3 sama dengan tadi 1 dibagi
3. Nah, kasih 0. 10, 0,3. Oh, sini 3. 9, 10, 3 lagi. 9, 10 lagi, 3 lagi. Dan seterusnya. Berarti 1 ditambah 0,333. 1,33 dan seterusnya. Sama dengan dibulatkan ke 2 tempat desimal. Jadi tuh 2 tempat 1, 2. Nah ini 3. 3-nya kurang dari 5. 1,33. Itu cara mengingatkan cara pembagian. Oke, dari tadi soalnya setelah tadi dilihat dari porogapitnya, urutkan dari yang besar. Kita melihat 0,5 ya. Kalau tadi kita mau pakai di 2 tempat desimal, 0,5 kita jadikan 2 tempat desimal. 0,5 menjadi 0,50. Tambahin 0 nggak apa-apa, tambahin 0,2 juga nggak apa-apa ya. 12% tadi 0,12. 5/6 tadi dibulatkan menjadi 0,83. 1/3 dibulatkan atau 2 tempat desimal menjadi 1,33. Nah, dari soal ini setelah dilihat dari yang besar yang mana ya? Dari yang besar yang mana? Coba kita lihat. 1,33, 0,83, 0,12, 0,50. Yang paling gede yang mana? Yang paling gede yang mana? Tentunya yang depannya 1, sini 0, 0, 0, 0, sini 1. Ini yang paling gede ya. Nomor 1 urutannya. Terus 83, 12, 50. Gede mana sekarang urutannya? Oh iya, 83 ini nomor 2. Terus habis itu 12 dengan 50 gede mana? 50 ini nomor 3. Terus ini nomor 4. Jadi urutannya menjadi 1,33 ya. 1,33, 0,83, 0,50 dan 0,12 urutannya ya. Dari yang besar kan tadi 1,33, 0,83, terus 0,50, 0,12. Jadi kalau kita mengurutkan, yang paling besar adalah 1/3, 5/6, 0,5 dan 12%. Ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau ditulis tadi ya, yang paling besar adalah ini tadi 1/3 ya kan? 1/3, 5/6, 0,5 dan 12%. Ini urutannya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak belum jelas sekali, belum jelas, diulangi videonya 2 kali. Belum jelas 3 kali. Belum jelas lagi 4 kali ya. Bu Pur ulangi kesimpulannya. Ketika anak-anak akan mengerjakan soal mengurutkan pecahan dalam bentuk yang berbeda, caranya dengan mengubah bentuk pecahan menjadi sejenis. Tadi usulnya Maya adalah ubah ke bentuk desimal.
Oke, ubah ke bentuk desimal. Kalau semua sudah diubah ke bentuk desimal, nanti akan kelihatan mana yang gede. Caranya gimana tadi? Kalau mengubah bentuk desimal dengan menggunakan porogapit. Ya. Terus dilihat 1 bentuk desimal, 2 digunakan porogapit, dilihat di belakang koma itu banyak angkanya harus sama. Di belakang koma banyak angkanya harus sama. Kalau tidak sama bisa ditambahi 0 atau dibulatkan. Ya, Pupur ingatkan lagi kayak itu tadi ya. Kayak ini tadi. 0,5 12%, 0,12 5/6, 0,833 jadikan 0,83, 1/3, 1,33 terus jadi 1,33. Nah, semuanya dibuat 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini baru 1 ditambahi. Kalau sudah 2 semua, bisa dilihat yang paling gede. Kalau suruh ngirut ke yang paling kecil, ya yang paling kecil. Itu ya anak-anak ya. Tahu ya. Jadi itulah Pupur kali ini hanya membahas 1 pokok bahasan tok. Nah anak-anak, Pupur sudah memberikan materi di Google Classroom ya. Dan Pupur sudah memberikan tugas di Google Classroom. Sekali lagi, tugas ini harus selesai sebelum hari Kamis. Jadi tugas harus segera diselesaikan. Dan tugas yang belum selesai, yang lain minggu ini harus sudah selesai. Anak-anak tinggal 1-2 tugas. Ya, ada yang belum mengumpulkan semua, ya harus dikejar. Kenapa belum mengumpulkan semua? Ya, jadi ayo anak-anak semangat, anak-anak adalah anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Oke, selamat mengerjakan, selamat bertugas. Tuhan berkati anak-anak. Sampai jumpa.